Perkenalkan, nama saya Fazla Awawi dengan NPM 2408260118. Saya ingin mempresentasikan hasil mind mapping saya yang berjudul Anatomi Kardiorespirasi pada blok CMH ini. Jadi saya akan memulai dari sistem kardiovaskular. Apa itu sistem kardiovaskular? Sistem kardiovaskular adalah merupakan organ sirkulasi darah yang terdiri dari jantung, komponen darah, dan pembuluh darah yang berfungsi memberikan dan mengalirkan sifat oksigen dan nutrisi ke seluruh jaringan tubuh yang diperlukan selama proses metabolisme tubuh. Organ utama yang berfungsi sebagai pemompa aliran darah, dan aliran darah sering kita sebut juga dengan jantung, atau nama anatomi lainnya itu adalah core yang berbentuknya seperti kerucut yang berukuran sedikit lebih besar dari kepala tangan kita. Nah, morfologi jantung. Jantung merupakan organ muskular yang berongga, ukurannya sedikit lebih besar dari kepala tangan, yang beratnya berkisar 250-300 gram. Bentuk jantung kerucut dengan basis kordis di atas yang dibentuk oleh atrium sinistra dan atrium dextra. Apeks jantung di kiri bawah yang dibentuk oleh ventricle sinistrum. Letak organ jantung itu berada di dalam kavum toraks di antara paru dextra dan paru sinistra. Tepatnya pada sisi anterior inferior sinistra di sisi posterior osternum. Apeks cordis dilukiskan dengan titik imajiner antara kosta 4 atau kosta 5 pada linea medioclavicular sinistra. Pelapis jantung. Pelapis jantung ada lapisan pertama yaitu lapisan luar, sering disebut juga pericardium fibrosum, dan lapisan dalam itu sering disebut juga dengan pericardium serosum. Nah, selaput ini fungsinya untuk sebagai sebagai pembatas pergerakan jantung yang berlebihan saat secara keseluruhan, yang menyediakan plumas sehingga bagian-bagian jantung berada pada letak yang berbeda, dapat berkontraksi tanpa adanya gesekan. Nah, lapisannya itu ada 3, ada endokardium, miokardium, dan epikardium. Nah, pada pembuluh darah jantung itu terdiri dari aorta, vena cava inferior, vena cava superior, vena pulmonalis, dan arteri pulmonalis yang masing-masing memiliki fungsi. Vena cava itu berfungsi untuk sebagai membawa aliran darah dari seluruh tubuh kecuali dari paru-paru. Vena pulmonalis itu mengantarkan darah dari paru ke atrium sinistra trunkus. Kemudian vena pulmonalis akan keluar melalui ventriculus dexter yang bercabang menjadi 2, yaitu arteri pulmonalis destra dan sinistra, yang menghantarkan darah dari jantung ke paru-paru. Kemudian terdapat aorta yang keluar dari ventriculus sinister yang membawa aliran darah dari jantung ke seluruh tubuh. Oke, kita masuk ke organ selanjutnya yaitu pulmo, atau sering kita dengar dengan namanya paru-paru. Pulmo itu merupakan organ vital sistem pernapasan yang berfungsi sebagai pertukaran gas, yaitu yang mengoksidasi darah dengan oksigen dengan masukkan oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Paru atau pulmo di bagian kiri atau kanan dalam tubuh kita berada di dalam rongga toraks. Nah, paru kanan biasanya lebih besar karena memiliki 3 lobus, sedangkan paru kiri itu lebih kecil karena memiliki 2 lobus. Nah, pada paru yang lebih besar ada 3 lobusnya, yaitu ada lobus superior, lobus medialis, dan lobus inferior. Sedangkan paru kiri memiliki 2 lobus, yaitu bagian superior dan inferior, karena adanya ruang yang ditempati oleh jantung. Nah, jadi pada sisi kiri kita akan memasuki lobus segmen. Untuk lobus dari paru ini bagusnya pada bagian paru bagian kanan yang terdiri dari lobus superior, lobus bagian media, dan lobus pada bagian inferior. Paru kiri terdiri dari lobus superior dan inferior seperti juga dijelaskan sebelumnya. Nah, untuk segmennya masing-masing, lobus itu dibagi menjadi segmen-segmen bronkopulmoner
yang merupakan unit fungsional dan struktural dari paru. Nah, setiap segmen mendapatkan pasokan darah dari satu cabang bronkus dan satu cabang arteri pulmonalis. Nah, permukaan pulmo itu memiliki struktur yang bergelombang akibat adanya lobus dan juga segmen-segmen yang saling berdekatan. Permukaan luar paru itu menghadap rongga toraks yang disebut dengan pleura visceralis, sedangkan permukaan yang menempel pada dinding toraks itu disebut pleura parietalis. Nah, untuk vaskularisasi, darah yang terdeoksigenasi dari jantung dipompa ke paru. Nah, dari paru melalui arteri pulmonalis itu mendapatkan oksigen. Setelah pertukaran gas terjadi pada alveoli, darah yang telah teroksigenisasi itu dikembalikan ke jantung melalui vena pulmonalis. Nah, fisura. Paru-paru kanan memiliki dua fisura horizontal sama fisura oblique. Nah, yang membagi organ menjadi lobus-lobus itu adalah fisura, sedangkan paru kiri hanya memiliki satu fisura, yaitu fisura oblique. Nah, pada rongga pulmo ini memiliki beberapa organ, di antaranya itu ada bronkus, bronchiolus, dan alveolus. Pertama ada bronkus. Bronkus itu tujuannya untuk menerima udara melalui trakea yang bercabang menjadi bronkus utama kanan dan kiri atau bronkus dexter dan sinister. Bronkus utama, dexter, dan sinister ini membagi menjadi bronkus lobalis kanan atas, tengah, dan juga bawah. Sementara bronkus utama kiri menjadi bagian bronkus lobalis kiri, atas, dan bawah. Lanjut, ada bronchiolus. Bronchiolus kemudian bercabang menjadi bronchiolus yang lebih kecil, yang akhirnya bercabang lagi menjadi bronchiolus terminal dan bronchiolus respiratory. Lanjut, itu ada alveolus. Nah, bronchiolus respiratory bercabang menjadi ductus alveolaris yang berakhir di alveoli, yaitu kantung katup udara kecil tempat pertukaran gasnya berlangsung. Nah, alveoli memiliki dinding tipis yang memudahkan difusi oksigen dan karbon dioksida di antara udara dan darah. Nah, juga organ pulmo itu terletak pada sisi apex atau puncak yang berada dan muncul sedikit lebih tinggi daripada letak os clavicula di dalam dasar leher. Nah, basis paru ini berpijak di atas lantai clavum thorax, yaitu di diafragma. Organ pulmones itu dibungkus oleh dua lapis membrana serosa yang disebut dengan pleura. Nah, otak organnya ini itu di dalam cavitas thoracis yang terpisah satu sama lain menjadi pulmodexter dan pulmosinister oleh organ jantung dan struktur-struktur lainnya di dalam mediastinum. Saya mendapatkan referensi ini itu dari Prometheus Atlas Anatomi Manusia Organ Dalam volume 23 yang disusun oleh Sengku M. School dan Schumacher U di tahun 2021, dan juga dapat di buku ajar fisiologi yang diterbitkan di Jakarta, dan juga saya mendapatkan informasi ini juga dari hubungan aktivitas fisik dengan ketahanan dan kardiorespirasi pada mahasiswa program studi kedokteran Universitas Mula Warman. Itu juga saya mendapatkannya referensinya dari situ. Mungkin sekian saja presentasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wan najah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.